Halo Pak Krik dan juga teman-teman, perkenalkan nama saya Caroline Amrita Iriwin dengan NIM 21L10018, hendak menjawab atau hendak membuat video reaction mengenai tugas agama yang ke-12, yaitu mengenai makna keselamatan manusia. Namun sebelum itu, saya akan mulai dulu dengan doa yang akan saya pimpin secara agama Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Yesus yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami aturkan kepadamu, sebab melalui kasih perantaraanmu, kami semua dapat berkumpul pada ruang virtual ini untuk mengikuti pelajaran agama. Kiranya ya Tuhan, apa yang hendak kami lakukan, apa yang hendak kami pelajari ini dapat berguna bagi kami nantinya, dan juga berguna bagi siapapun yang menonton ini. Terima kasih Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kami satukan dengan pengataran Kristus, Tuhan dan mengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke baik, selanjutnya akan langsung saya mulai saja untuk merangkum dari video yang telah Pak Krik berikan, yaitu mengenai wawancaranya Pak Krik dan juga oleh seorang Romo, yaitu Romo Saptoko, yang lokasinya tuh mereka berada di Keraton Agung Candi Gedong Songo. Kemudian Pak Krik bertanya-tanya mengenai makna keselamatan manusia kepada Romo Saptoko, dan dia memberi sedikit penjabaran bahwa keselamatan, surga, nirwana, atau apapun itu yang kita sebut adalah hak prerogatif dari Allah. Namun biasanya manusia itu seringkali tertarik dan jatuh kepada tampilan luar manusia, seperti pakaian yang digunakan, ia memiliki berbagai macam kekayaan, dan orang itu pasti akan tertipu dengan tampilan-tampilan luar atau tampilan-tampilan duniawi tersebut. Padahal Tuhan itu melihat bukan dari luarnya saja apa yang kita miliki, apa yang kita pakai, melainkan dari dalam hatinya. Bagaimana manusia itu berserah, mendekat, berpasrah kepada Tuhan, dan juga menyerahkan semua kepada Allah. Allah itu benar-benar sangat mengaruniai kasih kepada kita. Maka dari itu, jika kita memiliki kekayaan yang semuanya bersifat duniawi seperti uang, jabatan, kekayaan, perhiasan, apapun itu, jangan menunjukkan secara wujudnya, jangan menunjukkan bahwa kita memiliki semua hal yang bersifat duniawi itu. Kalau hati kita tidak dekat dengan Allah, dan itu semua akan sama saja. Kemudian terkait Candi Gedong Songonya itu, kan dulu banyak orang yang berduyun-duyun ke candi itu untuk mengambil air atau berdoa atau apapun itu untuk mencari keselamatan, mencari penyembuhan. Kemudian Pak Krik ini bertanya, apakah alam itu dapat menyembuhkan? Dan apakah ada energi dari Allah? Jawab bahwa ada harmonisasi alam yang itu akan sangat mendukung keselamatan dan juga penyembuhan seseorang. Ketika air atau apapun itu diberkati, terdapat molekul-molekul atau kristal-kristal yang sangat teratur dan juga baik untuk metabolisme tubuh. Kemudian, apakah keselamatan itu tidak bisa didapatkan dengan sendirinya? Jadi kita tidak berusaha tiba-tiba kita selalu mendapat keselamatan, dan jawabannya itu tidak bisa. Pasti ada usahanya dulu untuk mendekatkan diri kepada Sang Ilahi. Seperti orang zaman dulu tuh bertapa, jika sekarang juga ada puasa tiap hari apa gitu. Kemudian juga ada doa atau adanya kelompok doa yang dapat mendukung keselamatan kita juga. Nah, karena itu kita itu sebagai makhluk sosial perlu berteman, perlu bersosialisasi. Dan nantinya kita juga memiliki teman yang juga dapat membantu, memberikan doa, memberikan support lewat Tuhan. Kemudian masih terkait Candi Gedong Songo, yaitu kental akan nuansa Jawanya. Itu apakah ada kaitannya tembang Jawa dengan keselamatan, seperti tembang Mocopat yang isinya ada 11 itu, dan pada semuanya itu, semua karya yang diciptakan oleh manusia seperti tembang, nyanyian, lagu, itu semuanya dicetak dengan penuh keheningan dan juga ada tujuan dan juga maksudnya. Tembang itu dibuat untuk refleksi hidup dan juga merupakan karya seni dari seseorang, dan pada zaman dulu itu banyak orang yang masih religius, sangat mengedepankan sisi-sisi religiusitasnya. Karya seni tembang Mocopat ini merupakan karya seni tentang orang yang menghayati hidup, dan semua yang diciptakan itu ada 11, itu semua ada maknanya, dan itu berupa nasihat-nasihat yang kudus kepada orang-orang seterusnya seperti anak cucunya untuk mendekatkan diri kepada Sang Ilahi. Kemudian kenapa jalan menuju keselamatan itu selalu sulit? Ada yang berliku,
ada yang terjal, dan semuanya itu kan membuat dirinya kita tuh capek gitu loh untuk menjalani hidup. Nah, itu merupakan sebuah pengorbanan, itu memang sebuah lika-liku kehidupan yang harus selalu kita jalani. Itu merupakan perjuangan kita untuk menjadi suci, dan orang perlu berefleksi terus-menerus. Jika kita mengambil keputusan yang buruk atau menyimpang, itu merupakan proses kita untuk semakin ditempa untuk menjadi kuat. Dalam proses mencari keselamatan tersebut, kan jalannya itu kan ada yang terjal dan lain-lain tadi. Nah, jika kita lari atau mencari suatu hal yang menyenangkan dan juga merugikan, justru semakin menjauhkan kita kepada Sang Ilahi, semakin menjauhkan kita kepada keselamatan itu sendiri. Jika kita tidak menyerah, keselamatan yang telah kita damba-dambakan itu akan menunggu dengan sendirinya. Dan jangan pernah menyalahkan orang lain, dan kita harus terus berusaha dengan bantuan orang-orang yang kita percayai, dan juga kita harus ada usaha dari dalam diri, yaitu terus berbenah diri dan juga selalu berdoa kepada Sang Maha Kuasa. Kemudian mengenai makna keselamatan manusia menurut agama saya, yaitu agama Katolik, saya akan memulai dengan sebuah kutipan ayat kitab suci dari Injil Yohanes bab 16 ayat 12 hingga 13 yang berkata bahwa ada banyak hal lain yang bisa kukatakan kepadamu, tetapi engkau tidak bisa menerima semuanya itu saat ini. Namun ketika Dia, Roh kebenaran itu datang, Dia akan menuntun engkau sekalian ke dalam seluruh kebenaran, karena Dia akan berbicara tentang dirinya sendiri. Tetapi Dia akan menyampaikan segala sesuatu yang telah didengar darinya, dan Dia akan menunjukkan hal-hal yang akan datang kepadamu. Dari kutipan itu kita dapat mengambil dan juga dapat menyimpulkan bahwa semua perjalanan kita untuk mencari keselamatan itu sangat banyak tantangannya, dan mungkin kita tidak dapat menerima itu untuk saat ini. Jadi kita pasti merasa capek, kita tidak dapat menerima, dan kita tidak dapat melanjutkan itu semua pada saat ini. Kita merasa berat, merasa jauh. Namun perlu disadari, kita perlu adanya kesadaran untuk menerima itu, untuk menyadari bahwa itu hanya satu-satunya jalan yang harus kita lewati untuk menuju keselamatan. Di tengah-tengah perjalanan yang penuh lika-liku itu, jika kita berpasrah dan juga meminta tolong kepada Tuhan, pasti Tuhan itu membantu, pasti Tuhan itu memberi clue atau menunjukkan jalan yang pasti menuju kepada keselamatan itu sendiri, dan juga membantu kita untuk tetap tegar, tetap kuat, untuk tetap selalu berjuang untuk mendapatkan makna keselamatan hidup sendiri. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan pada tugas kali ini. Untuk menutupnya, saya akan tutup kembali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Bapa Engkau telah menjaga dan melindungi kami dari awal hingga akhir tugas pada kali ini. Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan melanjutkan tugas kami masing-masing. Kiranya Engkau membimbing kami dari setelah ini hingga kapanpun itu. Terima kasih ya Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kami satukan dengan mataran Kristus Tuhan yang mengatakan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih.